was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Oke, sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini saya bawa dua drone. Yang pertama ini drone Mini S5 Mini S5S ya, dan ini adalah drone R103. Nah, kali ini saya coba tes durasi terbang. Kemarin ada yang nanya ya, terutama yang ditanyakan ya ini drone R103 ini banyak kendala, katanya hanya 5 menit ya. Nah, kita coba kira-kira drone yang saya punya ini, drone S103 sama drone Mini S5S, durasi terbangnya berapa menit ya. Dua-duanya kita terbangkan dan kita coba kira-kira cari tahu berapa menit dua drone ini terbang ya. Kita langsung cari lokasinya. Saya kira aman sini ya, cukup luas tapi anginnya agak sedikit kenceng ya. Oke, kita langsung aja yuk. Nah, kita langsung siapkan aja. Ini drone S5S, kemarin waktu beli harganya 500 ribuan ya. Nah, sekarang juga kayaknya harganya stabil dia, sekitar 500 ribu, 600 ribuan. Terus ini nggak usah saya bahas drone-nya lagi, kita langsung fokus ke durasinya aja ya. Nah, ini dia tampilannya drone S5S. Minimalis dan praktis, tapi fiturnya super keren. Kemudian yang kedua, drone R103 ini baru beli kemarin, harganya 300 ribuan lah ya. Mungkin sudah naik kalau saya lihat sih, bahkan ya naik turun itu tergantung lah ya. Saya belum cek terbaru, tapi kemarin sih agak sedikit udah naik. Oke, kita langsung sebentar. Oh, ini dia baterainya, kita pasang. Ini 1800 mAh, tapi bodinya tipis ya. Apa itu pengaruh? Nah, kita coba langsung ya. Dan kita buka langsung. Nah, ini sama-sama dua-duanya sudah brushless. Dan fiturnya juga sama, udah ESC optical flow. Ya, nah kita coba. Nah, hidupkan dulu S5S. Oh, sorry. Ini nyalain dulu ya. Nih dia responnya. Oke, langsung kita hidupkan remote-nya. Langsung kalibrasi. Nah, udah. Terus R103. Wow, nggak kalah keren ya R103 pada saat dinyalakan. Remote-nya ini binding, kalibrasi. Nah, dua drone sudah dibinding, kalibrasi, dan kita langsung tes terbang. Saya menggunakan handphone cuma satu ya, jadi saya harus memaksimalkan handphone satu ini supaya videonya jelas bisa ditangkap oleh teman-teman informasinya. Jadi ya harus, nanti mungkin saya di videonya saya tempelkan timernya ya. Kita langsung aja, saya posisinya ganti. Oke, dua drone sudah siap. Kita coba langsung menggunakan auto take off ya. Dua-duanya udah ada fitur auto take off. Sebentar, sedikit sini. Siap, nih untuk unlock dulu. Auto take off dua-duanya. Wow. Kacau. Oke, saya gunakan speed 2 ya. Oke, ini kedorong ternyata tadi sama angin. Tapi dua-duanya udah terbang lah ya. Nih, saya gunakan speed 2 di S5S. Saya kembalikan ke speed 1. Oke, speed 1. Ini drone R103 juga menggunakan speed 1 ya. Saya deketin sedikit, mungkin di atas sedikit ya kalau yang S15S. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Kita lihat durasi terbangnya. Dua-duanya sudah ada optical flow. Dua-duanya stabil. Jangan sampai nabrak ya. Oke, kita lihat durasi terbangnya ya. Oke, ini S5S, ini 103.
teman-teman bisa lihat. Saya majuin yang anginnya kenceng banget, jangan sampai tabrakan. Dua-duanya optical flow-nya lumayan berfungsi ya. Anginnya agak kenceng banget nih, sadis, tapi dia masih ngelok, masih aman. Dan ini pengaruh banget ya, kalau misalkan angin kenceng itu pengaruh untuk penggunaan baterai pada drone ya. Oke, saya deketin. Oke, teman-teman bisa lihat. Saya nggak berani terlalu dekat ya, karena ini anginnya kenceng, jadi drone masih bergerak sana sini, khawatirnya nanti nabrak. Oke, saya deketin. Kesimpulannya untuk optical flow-nya dua-duanya keren ya, teman-teman bisa lihat. Ngelok, saya bisa menerbangkan dua drone tanpa harus mengendalikan repot-repot. Oke ya, kita tunggu durasinya. Nah, ini angin agak reda. Oke. Kalau lebih stabil, stabilan R103 ya. Karena dia bodinya memang agak sedikit besar ya. Oke. Kita tunggu berapa menit. Awas nabrak, Oke, walah, kacau. Ya, dua drone sekaligus saya terbangkan. Ini kalau nggak ada optical flow, saya nggak mungkin bisa nerbangin dua drone sekaligus seperti ini ya. Atau nggak ada pengatur ketinggian, kayaknya nggak mungkin lah ya. Susah ngendalin dua drone sekaligus. Ya, kita tunggu. Ini udah berapa menit ya? R103 masih aman. S5S juga masih aman. Nggak ada indikator kalau baterainya mau habis. Oke, saya deketin. Saya deketin R103-nya. Nah, ini dia. Wow, kenceng lagi anginnya. Wah, kedorong juga ya, walaupun ada optical flow, tentunya nggak sama dengan GPS ya. Kalau GPS betul-betul ngelok, dia ngelok. Kalau optical flow ngelok, tapi ya masih bisa geser ya. Saya sini. Oke, ini tampak depan. Saya majukan. Ini kayaknya udah nyampe 4 menit ya, di atas 4 menit lah ya. Oke. Awas jangan sampai. Wow. Saya keder dengan remote-nya. Oke. Ini kayaknya lebih enak ya. Satu di atas, satu di bawah. Ini berapa menit ya? Nanti kita lihat. Ya, artinya kayaknya di atas 5 menit ya. Oke, nanti kita coba bener-bener sampai dia jatuh, sampai dia habis baterainya ya. Oke. Saya majuin. Wow. Ini satu di atas, satu di bawah. Oke, ini yang habis mana nih? Oke, R103 sudah mulai habis. Dia udah ada indikator bip-bip di remote. Nih artinya dia mau habis. Biasanya ada durasi beberapa menit untuk dia landing lah ya. Kita coba sampai betul-betul habis baterainya ya. Kira-kira berapa menit? Penasaran kan? Oke. Tapi teman-teman perlu tahu juga,
nggak boleh juga ya nerbangin drone kalau misalkan udah bunyi bip-bip, mendingan langsung landing. Tapi ini karena hanya uji coba aja, jadi sampai betul-betul habis ya, karena ini pengaruh ke baterai, nanti bisa gampang rusak baterainya ya. Oke, kita lihat, kita fokus ke R103. Udah bip-bip. Keren. Itu S5S masih aman, dia nggak ada indikator apa-apa ya. Kita tinggalin dulu. Oke, up. Nah, ini udah habis R103. Kita langsung matikan aja. Oke, dan ini matikan. Nah, kita tinggal fokus ke satu drone S5S ya. Nah, ini ternyata keren juga. S5S ini durasi terbangnya teman-teman bisa lihat ya. Oke, masih terbang dengan stabil dan dia nggak ada indikator apapun untuk kondisi baterainya ya, masih aman. Oke. Dan baterainya juga agak sedikit besar ya dibandingkan drone R103 ya. Kapasitasnya kalau drone 103 kan 1800 ya. Kalau ini agak beda ya. Nanti kita lihat berapa kapasitasnya. Oke. Dia agak turun karena kedorong angin. Tuh. Wow, keren ya durasi terbangnya. Oh, nggak ada indikator, belum ada ya, belum ada. Oke. Oh, ini baru ada bunyi pip-pip. Kita tunggu sampai dia betul-betul turun. Nah, ini hampir sama dengan R103. Jadi kalau baterainya mau habis, selain di lampunya ini berkedip, di remote juga ada bunyi bip-bip ya. Jadi membantu banget pilot untuk mengamankan drone ya sebelum drone kehabisan baterai. Wow, kita tunggu. Ini tadi sama-sama full ngecasnya pagi hari tadi. Oke, kita tunggu lumayan lama ya. Ternyata dari bunyi indikator pada saat dia bunyi bip untuk habis baterainya betul-betul lumayan agak lama ya. Oke, kita tunggu. Masih bunyi bip-bip, tapi dia masih terbang ya. Ingat teman-teman, mungkin jangan sampai seperti ini ya. Jadi kalau misalkan bunyi bip-bip langsung landing. Jangan dipaksakan terbang sampai habis baterai, karena itu sangat kurang bagus ya. Bisa mempengaruhi kondisi baterai. Lama juga ya durasi terbangnya. Oke. Masih. Oke, masih bertahan dia. Wow. Oh, habis ya. Oh, belum, masih. Oke, masih. Kita coba tahan terus. Ini durasinya cukup banyak, cukup panjang ya. Dari pada saat indikator dia mau habis baterai 1 menit lebih. Oke, kita tunggu sampai betul-betul turun dia. Lama juga ya. Oke, kita tunggu. Nah, masih bunyi bip-bip dan drone masih stabil, dia masih mau terbang. Oke, habis. Ya, cukup. Kita langsung mati. Nah,
kesimpulannya hari ini setelah saya menerbangkan dua drone, yaitu drone S5S dan drone R103 ya. Saya bahas 103 dulu. Ini pada saat take off sampai landing sekitar 7 menit ya, atau dibulatkan 6 menit sekian detik, atau saya bulatkan 7 menit. Tapi ada indikator sekitar kurang 1 menit ya, sekitar 6 menit ya. Jadi yang mungkin kemarin teman-teman keluhkan itu kok cuma 5 menit ya, memang seperti itu ya. Kalau saya lihat sih mungkin di sini kan 1800 ya, tapi kalau kita lihat di bodinya ini nggak full 1800 sih kayaknya ya. Oke ya, itu jadi kesimpulannya hanya 7 menit untuk R103. Kemudian untuk drone S5S ini sekitar 11 menit lebih lah ya untuk terbang, take off sampai landing ya. Saya kira itu mungkin sedikit informasi untuk kemampuan dari segi durasi terbang ya, drone S5S sama drone R103. Nanti saya coba pada saat video dibuat, saya coba sisipkan untuk stopwatch ya, jadi supaya nanti betul-betul kelihatan durasi terbangnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya.